Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan soal tugas. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kas dan bank? Kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Kas ini paling liquid, biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan bank merujuk pada saldo yang terdapat di rekening bank yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Dan pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan setara kas menurut SAK ETAP? Setara kas menurut SAK ETAP adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan tujuan untuk investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Setara kas ini memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan kas karena dapat dengan mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi dan perpajakan. Menurut deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Dan juga perangko dan materai. Biasanya perusahaan mempunyai perangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Tetapi persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan. Dan kasbon atau uang muka. Kasbon merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai dan tidak dapat digolongkan dalam kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu, sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang tunai. Dan cek mundur dan cek kosong. Cek mundur tidak dapat digunakan sampai jatuh tempo sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai kas, sedangkan cek kosong juga sama sekali tidak memiliki harga sehingga tidak dapat dianggap sebagai aset perusahaan. Dan pertanyaan yang keempat, apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO, dapatkah dikategorikan sebagai setara kas? Berikan alasan jawaban Anda. Menurut saya tidak, dikarenakan deposito yang jatuhnya 1 bulan dan memiliki fasilitas ARO atau automatic rollover tidak dapat dikategorikan sebagai setara kas, dikarenakan deposito yang jatuh temponya 1 bulan dengan ARO lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek, bukan termasuk setara kas. Untuk dikategorikan sebagai setara kas, deposito harus benar-benar jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang tanpa adanya fitur perpanjangan otomatis yang dapat memperpanjang jangka waktu tersebut di luar periode. Dan pertanyaan yang kelima, apakah perbedaan dari kas kecil, petty cash, dengan kas besar atau juga disebut cash on hand? Ya, semua kas kecil merupakan bagian dari kas besar, cash atau disebut juga cash on hand. Tetapi tidak semua kas besar adalah kas kecil. Kas kecil berfokus pada pengeluaran rutin dan kecil, sedangkan kas besar mencakup dana yang lebih liquid untuk pengeluaran yang lebih besar dan jarang terjadi. Pertanyaan yang keenam, jelaskan 2 sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnalnya yang Anda ketahui.
1. Impress Fund System atau juga disebut sistem dana tetap. Sistem ini mencatat transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Dan yang kedua, Fluctuating Fund System atau juga disebut sistem dana berfluktuasi. Pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas. Dan pertanyaan yang ketujuh, jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 KMK 51 atau KMK 04 2001. Berdasarkan PP 131 tahun 2000, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri ataupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia SBI, kecuali WP orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP dikarenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000. Yang pertama, pemotongan PPh. Bunga atau disebut juga bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro dikenakan pajak penghasilan dengan tarif yang sudah ditentukan, yaitu 20% dari jumlah bunga yang diterima atau diperoleh oleh nasabah. Dan yang dengan menyetor PPh, setelah melakukan pemotongan PPh, memotong misalnya bank atau lembaga keuangan wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Penyetorannya harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan dilakukan. Dan selanjutnya yaitu melaporkan PPh. Selain melakukan pemotongan dan penyetoran, pemotong pajak juga wajib melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetorkan. Dan pertanyaan yang ke-9, pada tanggal 11 September 2001 perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Dengan cara menghitung bunga deposito, yaitu 5 juta dikali 6%, terus dikali 3 dibagi 12 sama dengan 75%. Dan pajak bunga deposito sama dengan 75 juta kali 20% sama dengan 15 juta. Bank dan pada bank atau kas dan PPh pasal pada bank atau kas itu 60, PPh pasal 4 ayat 2 15 juta, dan total pendapatan bunga yaitu 75 juta. Dan soal yang ke-10, PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem Soal yang ke-10 yaitu PT Apollo memiliki dana kas kecil dan sistem Impress untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Juli membeli tinta, printer, dan alat tulis sebesar 475.000, dan pada tanggal 6
membayar pengeluaran bensin tol sebesar 625, dan pada tanggal 9 membeli materai sebesar 300.000, dan pada tanggal 11 membayar pengiriman barang sebesar 240, dan di tanggal 13 membeli perlengkapan toko sebesar 560, dan tanggal 16 membayar upah 6 orang pekerja masing-masing sebesar 200, dan pada tanggal 18 mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo kas kecil yang tersisa adalah 50.000, dan pada tanggal 20 membayar pengiriman barang sebesar 1.500.000, dan pada tanggal 24 membayar pengeluaran untuk bensin dan parkir sebesar 400.000, dan pada tanggal 27 menambah saldo kas kecil menjadi 4.800.000, dan tanggal 29 membayar upah 7 orang pekerja masing-masing sebesar 300.000, dan pada tanggal 31 mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo yang tersisa adalah 875.000, dan semua total kas kecil pada tanggal 31 Juli 875.000, dan pada akhirnya jumlah semua kas yang masuk pada debit dan kredit yaitu sama-sama 16.625.000. Sekian, terima kasih.